Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gideon Fauzi dengan NIM 0498070032. Baik, saya akan mengajarkan tugas pemrograman berbasis desktop tugas 2. Yang pertama kita akan lihat soalnya dulu. Kita membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur berikut: satu, input data buku. Program harus memiliki data buku perpustakaan menggunakan array. Setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan satu ketersediaan minimal 4 per kategori. Minimal 4 buku per kategori. Lalu yang kedua, peminjaman buku. Program harus memungkinkan untuk pengguna untuk meminjam buku. Daftar buku tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku hingga inputnya selesai. Jika buku yang tidak tersedia, maka input akan mengulang. Contoh format, algoritma, dan pemrograman status dipinjam. Lalu yang ketiga, pengembalian buku. Mungkin pengguna untuk mengalihkan buku, pengguna dapat memasukkan judul buku yang dikembalikan dan status buku diubah menjadi tersedia. Jika buku dikembalikan tidak ada dalam daftar, maka sistem akan mengulang lagi. 4. Menghitung data keterlambatan. Jika dikembalikan lebih dari 7 hari, maka akan didenda 5.000 per hari keterlambatan. Total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Contoh perhitungan denda, hari keterlambatan 3 hari, maksimal 7 hari, jadi total 15.000. Lalu yang kelima, mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Program harus mencetak struk peminjaman dan pengembalian, berisi daftar buku yang dipinjam dikembalikan, atau dikembalikan status buku setelah transaksi dilakukan. Jika ada denda keterlambatan, total denda akan ditampilkan. Lalu yang keenam, manajemen data buku, admin perpustakaan. Pemrograman harus memiliki fitur manajemen buku, termasuk menambah buku, mengubah informasi buku, menghapus buku dari daftar. Lalu yang ini saat mengubah buku, sistem akan minta konfirmasi sebelum dieksekusi. Untuk petunjuk pengerjaannya, buatlah kelas buku, kelas main, gunakan array, gunakan struktur keputusan, gunakan struktur pengulangan. Tampilkan skenario struktur keputusan dan pengulangan. Lalu yang ketujuh, buat video maksimal 15 menit. Kalau kita dikasih waktu 15 menit untuk bikin video tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke codingannya.
Baik, ini kita sudah selesai untuk codingannya. Lalu kita coba cek kembali untuk soalnya. Oke, ini yang pertama tuh input data buku program dia. Oke, kita langsung jalankan aja pemrogramannya. Oke, ini sudah ditampilkan semuanya. Baik, kita yang pertama kita coba tampilkan daftar buku. Nah, di sini ditulis minimal terdapat 4 buku masing-masing 4 kategori. Ada 4 buku dan 4 kategori, jadi totalnya 16. Contoh misalnya fiksi itu ada 1, 2, 3, 4 sama 4, jadi totalnya jadi 16. Lalu yang kedua, peminjaman buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan buku tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam hingga mereka memasukkan input selesai. Oke, jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang. Oke, ini kita coba dulu peminjaman buku. Kita coba yang pertama, Laskar Pelangi. Atau kita coba yang perahu kertas. Perahu kertas kita coba pinjam di 5 hari. Lalu yang teknologi ini kayaknya banyak deh. Kita coba 10, kita coba juga pinjam 10 hari. Lalu yang sejarah, kita coba yang 15, The Silk Road. Kita coba pinjam selama 7 hari. Lalu di sini dibilangnya, jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku jadi video. Oke, kita coba ulang yang buku yang sudah dipinjam. Jadi, saya buku tidak tersedia, silakan pilih buku lain. Oke, ini contoh tadi. Kalau sudah selesai, kita ketik selesai. Lalu, yang ketiga, pengembalian buku. Program harus dimungkinkan ke pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan dan status buku yang akan diubah menjadi tersedia. Oke, lalu kita coba yang ketiga. Kita coba yang pengembalian buku. Untuk bukunya, itu pengembalian buku yang sudah kita pinjam, yaitu perahu kertas, programatik, programmer, the silk plot. Kita akan mengulangkan satu untuk pengembalian bukunya. Ketiga-tiganya kita akan kembalikan pulang. Yang pertama kita coba satu. Nah, berhasil dikembalikan. Jadi, lalu kita selesai. Klik selesai. Ini struktur pengembalian perahu kertas fiksi, status berhasil dikembalikan. Statusnya sudah berhasil dikembalikan. Lalu kita coba lagi. Ini sudah selesai. Lalu yang keempat, menghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5.000 per hari keterlambatan. Total denda yang ditampilkan memberikan contoh perhitungan 3 hari, 15.000. Oke. Berarti ini total keterlambatan tadi kita udah coba kita coba pengembalian buku lagi. Ini programatik ini kita programmer yang ini kita minjamnya selama 10 hari. Baik, berarti total maksimalnya kan 7 hari. Berarti dia keterlambatan 3 hari. Kita coba. Oke. Berhasil dikembalikan denda keterlambatan 3 hari dikali 5.000 jadi 15.000. Oke, sudah selesai. Kita coba lihat stoknya. Nah, buku yang dikembalikan mungkin teknologi status berhasil dikembalikan. Oke, ini sudah selesai. Lalu yang ini mencetak stok peminjaman dan pengembalian. Nah, yang tadi contoh yang tadi kita sudah selesai yang ini. Lalu kita coba lagi, kita kembalikan semua buku. Ini selesai. Buku semua sudah selesai. Kita coba cek lagi. Tidak ada buku yang sudah pinjam. Oke, ini buku sudah semuanya kita balikan. Lalu yang keenam, manajemen data buku. Program harus memilih fitur manajemen buku termasuk menambah buku, mengubah informasi buku, menghapus buku dari daftar. Oke, menghapus buku dari daftar. Kita coba yang keempat. Ini manajemen data buku ya. Kita coba tambah daftar buku. Kita bikin perahu kertas. Perahu kertas 2. Belum versi kedua. Oke, penulisnya sama kayak tadi, si penulis D Lestari. D Lestari. Kategorinya fiksi. Fiksi. Oke, selesai. Lalu kita coba lihat tekan daftar. Oke, dan sudah masuk ke daftar fiksi. Fiksi yang ini yang tidak ditambahkan mengubah informasi buku. Oke, kita coba mengubah informasi buku yang keempat, ubah informasi buku 2. Yang 17 kita coba ganti. Apakah ada yang mengubah buku ya? Judul baru. Kita coba perahu kertas versi 3. Yang ketiga. Indonesia tetap sama. Lestari fiksi. Oke. Ini informasi buku berhasil terbarui. Kita coba lagi. Masukkan buku perahu kertas
Versi ketiga dan sudah tersedia. Oke, ini sudah selesai. Lalu menghapus buku dari daftar. Menghapus buku dari daftar. Ini nomor 3, hapus buku. Kita menghapus buku yang ke-17. Ya, oke. Buku berhasil dihapus. Oke, buku berhasil dihapus. Kita coba tampilkan buku. Yes. Wait. Oke, 17. Coba cek bukunya. Oke, yang 17 tadi sudah hilang. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.